Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazlika Muhammad Rizky, NIM 2018-30-2010. Saya ialah mahasiswa Politeknik Aceh, Prodi Teknologi Informasi. Pada kesempatan yang kali ini, saya ingin mendemokan hasil proyek tugas akhir saya yang berjudul Aplikasi Layanan Informasi Kesehatan Lansia Studi Kasus pada Desa Lamlagang. Ini adalah tampilan menu user proyek akhir saya. Pada menu user terdapat halaman beranda tentang organisasi, layanan organisasi, pendaftaran lansia yang sudah terdaftar, dan ada tombol login untuk melakukan login ketika sudah melakukan pendaftaran. Pada halaman belanda terdapat beberapa informasi, yaitu jumlah kependudukan, kemudian ada papan pengumuman, dan beberapa informasi atau histori pekerjaan yang dilakukan oleh organisasi ini. Kemudian pada halaman tentang organisasi terdapat sejumlah informasi, visi misi, struktur, dan peta Desa Lamlagang. Pada layanan organisasi terdapat beberapa jenis layanan yang dilakukan oleh organisasi ini kepada masyarakat lansia. Kemudian ada menu pendaftaran lansia. Di sini saya akan mencoba melakukan pendaftaran. Oke, jadi kita sudah melakukan pendaftaran dan kita dapat melihat hasil kita melakukan pendaftaran pada halaman lansia terdaftar. Jadi yang pertama kita akan melakukan login dulu setelah melakukan pendaftaran. Setelah melakukan login, hanya hilang menu pendaftaran karena kita sudah melakukan pendaftaran, jadi tidak perlu lagi menu pendaftaran. Kemudian ada tambahan menu hasil konsultasi. Di sini akan menampilkan nantinya informasi setelah kita melakukan konsultasi pada admin. Oke, jadi di sini datanya masih kosong karena kita belum melakukan konsultasi. Baik, kita akan beralih ke halaman admin. Pada halaman admin terdapat beberapa menu, yaitu update pengumuman, update data penduduk, input hasil konsultasi lansia, data lansia, kirim notifikasi, dan hanya data diri. Pada halaman beranda terdapat dua data grafik, yaitu lansia yang sudah terdaftar dan ada lansia yang sudah melakukan konsultasi. Di sini ada 3 lansia terdaftar dan 3 lansia sudah melakukan konsultasi. Kemudian kita akan melakukan update pengumuman. Pada halaman pengumuman kita akan melakukan pengumuman terbaru, yaitu vaksin gratis hari ini. Isi pengumumannya datang, kemudian kita kirim, dan kita akan melihat hasilnya pada halaman ini, pada halaman user. Pengumuman terbaru tanggal 26. Baik, kemudian kita akan melakukan update data penduduk. Sama seperti pengumuman, update data penduduk adalah untuk mengubah data penduduk yang pastinya akan berubah seiring berjalannya waktu. Sini kita akan melakukan update untuk data penduduk. Kita kirim. Nah, maka kita akan melihat pada halaman user data penduduk akan berubah sesuai dengan inputan dari halaman admin. Baik, kemudian kita akan masuk ke halaman input hasil. Ini adalah hasil konsultasi yang kita inputkan untuk si Fazli. Kita akan melakukan konsultasi untuk si Fazli. Oke, kita masukkan dulu nih si Fazlinya.
kirim. Baik, sekarang Fazli telah melakukan pendaftaran pada tanggal 26 pemeriksaan admin 1, dan kita bisa melihat detail hasil konsultasi. Data ini juga akan masuk ke dalam akun si Fazli. Nah, Fazli dapat melihat hasil konsultasi dia setelah melakukan konsultasi. Selanjutnya ada menu data lansia. Nah, pada menu ini menampilkan ada data-data lansia yang sudah melakukan pendaftaran. Admin dapat menghapus dan melihat detail hasil dari lansia. Kita akan mencoba dulu menghapus salah satu data dari hasil konsultasi ya. Baik, data berhasil dihapus. Admin juga dapat mengedit, mengubah. Di sini belum ada tinggi badannya. Kita bisa masukkan tinggi badannya. Kita update. Tinggi badannya berubah. Kemudian ada menu kirim notifikasi untuk user yang telah terdaftar. Ini admin dapat mengirimkan informasi terbaru kepada user atau lansia yang sudah terdaftar yang memasukkan alamat email pada menu pendaftaran. Kemudian ada menu data di penulis. Ini adalah informasi mengenai saya yang membuat website ini. Mungkin sekian saja presentasi atau demo project dari saya. Semoga dapat dipahami dan semoga kedepannya aplikasi saya dapat digunakan semaksimal mungkin dan akan berkembang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat Kampung Lamagan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.